Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam ya Allah senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan sebuah peringatan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang kondisi rumah yang tidak disukai oleh Allah, oleh Rasulullah, dan bahkan para malaikat enggan untuk memasukinya. Sebagai umat yang beriman, tentunya kita ingin rumah kita dipenuhi berkah dan dijauhkan dari segala keburukan, bukan sebaliknya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rumah yang tidak pernah ditegakkan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, akan menjadi rumah yang gersang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rumah yang ditinggalkan sholat sebagai kuburan atau makam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat adalah seperti perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Muslim. Rumah yang tidak pernah dilantunkan azan dan sholat akan jauh dari keberkahan. Malaikat rahmat enggan masuk, sementara setan justru merasa betah. Yang kedua, salah satu jenis rumah yang tidak disukai oleh Allah adalah rumah yang penuh dengan gambar atau patung makhluk hidup, terutama gambar manusia atau hewan yang disembah atau dipajang untuk dikultuskan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar makhluk yang bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berhati-hatilah dengan memasang atau memajang gambar-gambar tersebut. Sebaiknya kita menghindari gambar makhluk hidup dan menggantinya dengan kaligrafi atau gambar pemandangan alam yang menenangkan dalam menambah kesan Islami di rumah kita. Yang ketiga adalah rumah yang terus-menerus dihiasi dengan musik yang melalaikan, apalagi yang berisi lirik-lirik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, adalah rumah yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah yang demikian akan menjauhkan penghuninya dari zikrullah atau mengingat Allah,
dan membuat hati mereka menjadi keras seperti batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Sebaiknya kita memperbanyak lantunan Al-Quran atau zikir di dalam berubah agar suasananya, spiritualnya terasa dan keberkahannya turun kepada para penghuni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keempat, dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing, meskipun ada pengecualian untuk anjing peliharaan dengan tujuan menjaga keamanan atau anjing pemburu. Kita harus memperhatikan hal ini agar rumah kita tetap penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada di dalamnya anjing atau gambar makhluk hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, meskipun anjing memiliki fungsi tertentu, menjaga kesucian dan kebersihan rumah menjadi prioritas utama agar rahmat Allah selalu hadir. Yang kelima yaitu rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan perbuatan maksiat seperti zina, ribah, minuman khamr, dan perbuatan dosa yang lain akan jauh dari rahmat Allah. Rumah semacam ini akan menarik datangnya keburukan dan setan, sementara malaikat rahmat akan menjauhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan dosa akan terbentuk titik hitam dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan berhenti dari dosa tersebut, hatinya menjadi bersih kembali. Namun jika ia terus-menerus berbuat dosa, titik hitam itu akan terus bertambah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, rumah adalah tempat berlindung bagi kita di dunia. Tetapi rumah juga bisa menjadi sumber keburukan jika kita tidak mampu menjaga nilai-nilai agama di dalamnya. Semoga kita semua mampu menjaga rumah kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, Rasulullah, dan para malaikat, serta selalu dipenuhi dengan keberkahan, kedamaian, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.